Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, kasus pembunuhan sadis menimpa seorang guru SD di Kota Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, korban dihabisi nyawanya oleh mantan suaminya di sekolah tempatnya mengajar pada Senin 7 Februari. Korban berinisial AR berusia 50 tahun, merupakan guru SD 032 Tilil Sadang, Serang. AR dibunuh oleh mantan suaminya berinisial N saat hendak masuk ke ruang kelas. Peristiwa ini berawal ketika AR tengah berjalan, kemudian dirangkul oleh N. Tak disangka N langsung menikam perut korban menggunakan pisau yang dibawanya. Rekan kerja korban bernama Prihatna menuturkan sebelum kejadian naas, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok pada Jumat 4 Februari. Kala itu keduanya sampai didamaikan oleh pihak kepolisian. Prihatna menjelaskan cekcok tersebut disebabkan pelaku yang tak terima karena tak dilibatkan dalam acara pernikahan anaknya yang sedianya digelar pada 12 Februari mendatang. Seusai beraksi, pelaku tak kabur dan justru berdiam diri di lokasi kejadian. Pelaku N bahkan mengancam penjaga sekolah dan menyatakan tak takut serta siap menyerahkan diri ke polisi. Korban pun tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, berdasarkan keterangan polisi, pelaku punya beberapa motif. Satu di antaranya ingin rujuk lagi namun ditolak oleh korban. Pelaku dan korban yang sudah dikaruniai 2 anak ini resmi bercerai pada 2007 silam. Aksi pelaku juga membuat anak sulungnya tak habis pikir serta merasa sangat sedih. Pelaku diketahui merencanakan aksi pembunuhan ini dan sengaja menunggu korban di warung depan sekolah. Kalau berdasarkan kita fakta-fakta yang ada, saksi-saksi ya, dugaan kuat ini memang direncanakan, ya. Karena apa? Sebelumnya sudah ada musyawarah, ya, keluarga memiliki fasilitas sekolah, sekitar 3 sebelumnya, ya. Namun yang bersangkutan mungkin kurang puas, akhirnya pada Senin tersangka ini menunggu di pintu gerbang di luar di tempat para pedagang berjualan, ya, menunggu korban masuk ke sekolah. Berarti tersangka sudah bawa pisau niat untuk menghabisi atau hanya menakuti korban? Berdasarkan fakta sudah ada niat. Pisau dibawa dari mana dan sendiri sudah ada calon belum? Nah, ini ya, tersangka memang mari kita dalami, ya. Kita masih mendalami ini pisau dari mana, yang jelas ini ada padanya, ya. Masih terkait dengan pembunuhan Tribuners, seorang gadis berusia 16 tahun di Kampung Paluh, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau, mengalami nasib naas karena diperkosa dan dihabisi nyawanya oleh mantan kekasihnya. Jasad korban kemudian dikubur oleh pelaku di area kebun sawit. Penemuan jasad korban terjadi pada Minggu 6 Februari setelah ayah tirinya mencium bau busuk. Polisi mengatakan pelaku ditangkap di hari yang sama saat penemuan jasad korban. Pembunuhan ini berawal ketika korban VRM hendak meminjam uang sebesar Rp500.000 kepada temannya berinisial AM melalui pesan Facebook. Namun ternyata kala itu ponsel AM dipegang oleh pelaku SAS. Pelaku lantas meminta korban untuk chatting dengannya melalui Facebook pribadinya. VRM tak curiga lantaran sudah mengenal SAS, terlebih keduanya sempat menjalin kasih selama 3 bulan. Korban lantas diminta menjemput SAS di rumah AM, kemudian pelaku mengajak ke kebun sawit. SAS yang merupakan remaja putus sekolah ini beralibi bahwa uang Rp500.000 itu akan diberikan apabila VRM mau bertemu dengan ibu pelaku di kebun sawit. Naas, VRM malah dicekik hingga tak berdaya. Pelaku lantas melancarkan aksi bejatnya, yakni memerkosa korban. Setelah puas, SAS menyayat nadi korban dan menguburkan tubuh gadis tersebut di semak-semak. Polisi mengatakan motif SAS menghabisi nyawa korban karena ia takut aksi bejatnya ketahuan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal soal pembunuhan berencana. Pelaku yang masih berusia 16 tahun ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati.
Fakta baru terkait keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langka terbit rencana perangin angin kembali terungkap. Polisi menemukan sejumlah alat penyiksa hingga makam tahanan yang tewas. Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi mengatakan, meski sudah menemukan lokasi pemakaman korban tewas, pihaknya masih enggan untuk membeberkannya. Hadi berujar dugaan kasus penganiayaan ini sejauh ini mengakibatkan 3 orang tewas. Diketahui para korban tewas antara kurun 2015, 2019, dan 2021. Dari hasil penyelidikan kepolisian, didapati pula bahwa ada tahanan yang mengalami cacat permanen akibat penganiayaan di kerangkeng tersebut. Korban mengalami cacat permanen di bagian telinga sebelah kiri karena digigit. Terkait alat penyiksaan, polisi menemukan selang yang diduga digunakan untuk mencambuk tahanan. Hingga kini kasusnya masih dalam pengembangan. Sementara itu, terbit rencana akhirnya buka suara soal kerangkeng manusia di rumahnya. Ia mengatakan kerangkeng itu awalnya dipakai untuk membina anggota pemuda Pancasila pecandu narkoba. Terbit juga menyebut sudah banyak yang tahu tentang kerangkeng tersebut dan bukan lagi menjadi rahasia. Seiring berjalannya waktu, ada warga yang kemudian meminta anggota keluarganya untuk dikerangkeng. Hal itu disampaikan oleh Terbit saat menjalani pemeriksaan Komnas HAM di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin 7 Februari. Sementara itu, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anna, membenarkan bahwa penghuni kerangkeng manusia di kediaman Terbit rencana dipekerjakan di perkebunan sawit tanpa diberi upah. Sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap dan tameng diterjunkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari. Hal ini diketahui dari beredarnya sejumlah video di media sosial. Dalam video yang direkam diam-diam oleh warga, tampak sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap menyisir jalanan. Mereka datang menggunakan truk khusus milik kepolisian. Narasi yang beredar, ribuan anggota polisi bersenjata lengkap tersebut melakukan intimidasi bahkan menangkap warga. Terkait hal ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi menegaskan bahwa kedatangan petugas untuk mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengukur lahan pembangunan proyek Bendungan Bener. Pengukuran lahan proyek ini dilakukan setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin 7 Februari. Surat dari Kementerian PUPR juga telah ia terima tentang permohonan pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas. Dengan adanya surat itu, pihaknya lantas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan pengukuran tanah yang dilakukan tim BPN. Luas tanah yang akan dibebaskan saat ini luasnya mencapai 124 hektar. Sebanyak 250 petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP lantas mendampingi 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian melakukan pengukuran dan penghitungan tanaman di wilayah tersebut. Iqbal lantas menegaskan bahwa penugasan ini bersifat humanis dan untuk pendampingan. Ia menjelaskan bahwa memang ada sejumlah warga yang kontra terhadap pembangunan Bendungan Wadas. Menurutnya, permasalahan sejumlah warga yang menolak proyek pembangunan Bendungan Wadas sudah dimediasi oleh Forkompinda Jateng sejak 2018.
Warga yang kontra pernah mengajukan gugatan ke PT UN Semarang tapi ditolak. Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo meminta warga agar tidak takut dengan kegiatan tersebut. Ganjar memastikan tak ada kekerasan dan proses pengukuran. Tagar Wadas Melawan kembali menggema di Twitter bahkan masuk trending topik. Hingga Selasa 8 Februari pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, tagar tersebut masih menduduki peringkat teratas. Selain Twitter, sejumlah warganet juga memenuhi kolom komentar Instagram Ganjar Pranowo dengan tagar serupa. Sejumlah akun menarasikan bahwa terjadi kekerasan dan penangkapan oleh aparat kepolisian kepada puluhan warga. Terkait penangkapan, polisi mengatakan bahwa satu orang mengunggah foto kegiatan polisi di Mapolsek Bener dengan narasi negatif. Foto tersebut diunggah ke akun kontra pembangunan bendungan. Ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman saat ini tengah menjalani sidang terkait kasus dugaan terorisme bahkan dituding terlibat dalam bayat ISIS. Dalam kesaksiannya pada sidang di PN Jaktim pada Senin 7 Februari, Munarman tegas membantah soal keterlibatannya. Munarman menanggapi saksi berinisial RS yang dihadirkan oleh JPU. RS kala itu menyebut bahwa ucapan Munarman dalam bayat di UIN Deli Serdang pada 2015 silam adalah bentuk dukungan berdirinya kekhalifahan di Suriah. Terkait hal tersebut, Munarman pun mempertanyakannya dan menyatakan tidak terima. Sosok Munarman sendiri mengawali karir sebagai relawan LBH di Palembang. Nama pria kelahiran Palembang 16 September 1968 ini mulai menanjak ketika menjabat sebagai koordinator Kontras Aceh pada medio 1999 hingga 2000. Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi koordinator Badan Pekerja Kontras dan pindah ke Jakarta. Sebagai pengacara, Munarman pernah menjadi anggota tim pengacara pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba'asyir. Saat itu Abu Bakar Ba'asyir terjerat kasus bom Bali dan divonis 2,5 tahun penjara. Selepas tidak mendampingi Ba'asyir, Munarman mulai dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dari HTI, Munarman mulai mengenal sejumlah tokoh Islam, termasuk Ketua FPI Habib Rizik Syihab. Setelah menjadi anak buah Rizik Syihab, Munarman menempati sejumlah posisi di FPI, seperti Panglima Komando Laskar Islam yang merupakan kelompok FPI, Jubir FPI, hingga terbaru Sekretaris Umum atau Sekum FPI. Munarman juga ikut menjadi tim kuasa hukum Rizik Syihab. Bersama Rizik Syihab, Munarman pernah divonis penjara masing-masing 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Oktober 2008. Gitu kan, nah relevansi habis itu mereka ngebom sana sini teror apa? Kalau yang dituduhkan adalah almarhum Ustaz Fauzan Al-Ansori atau yang di Makassar ya, atau Ustadz Basri masuk akal, karena kan jelas penjelasannya kan, memang ideologis gitu kan. Nah kalau Pak Munarman kan menjelaskan secara hukum, ini loh khilafah belum dilarang, ISIS daulah gitu kan, ya belum ada dasar hukumnya gitu kan. Jadi, dan itu juga tadi ditegaskan Pak Munarman. Ini artikel dari Barreskrim mengatakan bahwa ada celah hukum di sini karena tidak bisa dilarang waktu itu, gitu kan? Yang jelaskan sama penjelasan Pak Munarman kan? Bukan berarti terus Pak Munarman menjelaskan begitu terus dikategorikan mendukung ISIS. Nah kalau itu penjelasan Pak Kabar Eskrim gimana waktu itu? Kan sama penjelasannya secara hukum gitu loh. Gitu. Jadi bagaimana bisa orang menjelaskan secara hukum terus bisa menginspirasi, merasa sudah gitu, itu kan sangat subjektif gitu kan, dan itu benar-benar menurut saya kalau penegakan hukum sistemnya seperti ini semua. Susi Air kini melayangkan somasi terhadap Bupati Malinau dan meminta ganti rugi sebesar 8,9 miliar rupiah. Hal ini imbas dari upaya paksa atau eksekusi yang dilakukan secara melawan hukum
oleh pejabat dan petugas di hanggar Bandara Robert A.T. Bessing pada 2 Februari lalu. Kuasa hukum Susi R menilai kedua pihak, yakni pejabat dan petugas, memiliki tanggung jawab dalam persoalan Susi R di hanggar Malinau. Mereka menduga penggunaan dan pengerahan tenaga dan perangkat Satpol PP oleh pemerintah Kabupaten Malinau merupakan tindakan melawan hukum. Selain itu, Visi Law Office menduga Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau telah bertindak di luar kewenangan. Tindakan itu dilakukan untuk mengeksekusi atau mengosongkan secara paksa area daerah keamanan terbatas bandara. Dalam pembelaannya, Visi Law Office menyebut anggota Satpol PP dan anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau dikerahkan secara berlebihan. Mereka juga disebut tetap memaksa melakukan eksekusi meski Ops Susi R menolak dan tak menandatangani berita acara eksekusi. Selain itu, pihak Susi R juga menuntut ganti rugi operasional Susi R sebesar 8,95 miliar rupiah akibat pembatalan penerbangan, biaya maintenance, dan pemindahan barang-barang. Sebelumnya, akibat adanya insiden pengusiran armada pesawat PT ASI Pujiastuti atau Susi R dari hanggar Malinau yang dilakukan pemerintah setempat, jadwal operasional maskapai terganggu. Manajer operasional PT ASI Pujiastuti, Melina Sari, menyatakan akibat adanya polemik pengusiran ini, maka jadwal operasional penerbangan rute Bandara Robert A.T. Bessing Malinau terganggu dalam 1 hingga 2 pekan mendatang. Hanggar Malinau merupakan basis perawatan pesawat Susi R untuk seluruh armada yang beroperasi di Kalimantan. Personel TNI Angkatan Laut menggagalkan penyeludupan puluhan orang pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara pada Senin 7 Februari. Saat diamankan, para PMI ilegal ini bermandikan lumpur karena nekat berenang di area berlumpur agar bisa naik ke kapal KM Kaila yang membawa mereka ke Malaysia. Dalam peristiwa ini, nahkoda kapal disebut melarikan diri. Upaya pengagalan itu berawal ketika Bintara Pembina Potensi Maritim Pos TNI AL Tanjung Tiram menerima informasi terkait rencana keberangkatan PMI ilegal melalui jalur pelabuhan tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram. Mulanya petugas menangkap sebanyak 4 orang yang diduga PMI ilegal. Setelah mengamankan keempatnya, TNI AL berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengembangan kasus. Hasilnya, petugas mendapati sebanyak 30 calon PMI ilegal yang nekat berenang melewati lumpur. Dan Lanal TBA Letkol Laut Aan Pranatuah Sebayang menyampaikan bahwa saat ini ada 4 orang yang diperiksa di Polsek Rabuhan Ruku. Kasus tersebut masih didalami oleh tim intelijen Lanal TBA dan Satreskrim Polres Batubara. Saat ini KM Kaila sudah ditambahkan di Posal Tanjung Tiram dengan pengawasan TNI AL. Bantuan dari masyarakat ini yang perlu kami tekankan, yaitu diterimanya informasi kepada anggota TNI AL, dalam hal ini Babin Kotmar Posal Tanjung Tiram yang ada di bawah jajaran Lanal Tanjung Balai Asahan, serta ditindaklanjuti dengan bantuan dari unsur instansi samping. Dalam hal ini Polsek Labuan Lumpur, di sini ada Pak Kapolsek dan juga ada dari Polair. Polair ya, belakang ya. Kemudian ada personel dari Kodim 0208 Asahan.
yang bersama-sama turun ke lapangan untuk menggagalkan upaya human trafficking. Adapun kronologinya, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan penyeberangan secara ilegal ini berkumpul di suatu titik kumpul lapangan bola tidak jauh dari posisi kita sekarang ini, sekira jam 22 malam. Kemudian mereka pada tengah malam mulai bergerak menuju ke kapal yang sudah sengaja dikandaskan di lepas pantai. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu pun mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesigapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dari saudara-saudara kita ini. Karena apa yang disampaikan Bapak Dhani tadi benar, ini sangat-sangat berbahaya. Sudah ilegal, kemudian berbahaya. Biaya yang dikenakan berapa, Pak? Untuk keberangkatannya per orangnya biaya yang dikenakan berapa? Nah, ini kita masih akan dalami lagi karena mungkin mereka masih shock, jadi kita belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail. Tapi nanti pada penyidikan berikutnya di Polres kita akan bisa diungkapkan. Untuk jumlah sendiri berapa, Pak? Jumlah keseluruhan adalah 34 dengan rincian 30 ada di Posal Tanjung Tiram, 18 pria, 12 wanita. Kemudian ada 4 yang di tempat Bapak Kapolsek, itu 3 wanita, 1 pria, jadi total 34. Nakoda sendiri dan pemilik kapal gimana? Nakoda ini dalam proses penyidikan kita asumsi kita belum tahu ini ada atau tidak, tapi nanti mungkin bisa saja jatah mereka, mungkin dia juga lari, kita belum tahu. Media sosial tengah diramaikan dengan video seorang calon pengantin wanita yang menangis seorang diri di pelaminan sambil menyelami tamu. Dalam narasi yang beredar, calon mempelai pria kabur menjelang akad nikah. Diketahui peristiwa ini terjadi di Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB pada Senin 7 Februari. Dalam video yang viral, tampak pengantin wanita berbaju kuning emas duduk seorang diri di pelaminan. Dengan air mata bercucuran, ia mencoba tegar saat menyelami para tamu undangan yang hadir. Pengantin wanita itu berinisial WN berusia 19 tahun. Sementara pengantin pria berinisial MRD yang kini sedang dicari keluarga pengantin wanita. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga WN marah hingga sempat memblokade jalan. Tak hanya itu, pihaknya juga melaporkan MRD ke polisi karena dinilai tidak bertanggung jawab. Kapolsek Woja, Ibda Zainal Arifin saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Zainal mengatakan bahwa pemblokadean dilakukan tak sampai 1 jam. Kepolisian bersama keluarga mempelai wanita kemudian bersama-sama mendatangi rumah keluarga calon mempelai pria. Akan tetapi mempelai pria dan kedua orang tuanya dikabarkan tengah berada di luar kota. Zainal berujar pihaknya menyarankan apabila calon mempelai pria tak kembali dalam kurun waktu 7 hari, maka keluarga pihak wanita dipersilakan melapor.
Setelah butuh waktu bertahun-tahun, buaya berkelumban di Sungai Palu, Sulawesi Tengah akhirnya berhasil ditangkap pada Senin 7 Februari sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Penangkapan ini berhasil dilakukan tak terlepas dari sosok pria bernama Tili. Sebelumnya penyelamatan buaya ini membutuhkan perjalanan yang panjang sejak 2016 lalu. Sejumlah tokoh seperti Panji Petualang hingga pengisi acara program National Geographic, Matt Wright, turut mencoba mengevakuasinya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Palu, Sulawesi Tengah bahkan pernah mengumumkan sayembara untuk menangkap dan membebaskan buaya tersebut. Sayembara ini menjadi jalan yang dipilih BKSDA Sulawesi Tengah lantaran kekurangan personel untuk melakukan penyelamatan. Buaya berkelumban ini ditangkap di sekitar jembatan Palu 2, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Taruta Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Tili menceritakan sebelum menangkap buaya berkelumban, ia menangkap anak dari reptil tersebut. Butuh waktu 4 hari bagi pria asal Sragen itu untuk menangkap anak buaya itu menggunakan perahu rakitan. Soal alasannya ingin melepaskan ban, Tili mengaku tak pernah tega melihat hewan terikat. Tili bahkan rela menghabiskan biaya hingga 4 juta rupiah dan puluhan unggas demi membebaskan buaya itu. Kemudian untuk menangkap buaya, Tili menggunakan tali sepanjang 300 meter. Bapak, ini udah banyak 291. 291. Ini udah banyak ya? Ini udah banyak Pak ya? Ya. Ini udah banyak. Dari Animal Rescue. Kenapa Pak? Animal Rescue ini udah banyak di buaya. Iya. Atas nama Bapak siapa ya? Gergaji Pak. Iya. Kan gampang lembek Pak. Tapi bahaya. Oh sudah di atas Bu. Pasangnya tadi basah Bu. Pasangnya jam 3. Sekarang 3 aku kasih kena saja. Saya di atas. Tidak ada yang turun di air. Mau dibunuh enggak. Pak, Bapak fokus wawancara sama wartawan saja Pak ya. Di sebelah sini Pak. Saya arahkan Bapak soalnya ada teman-teman sini Pak. Iya. Pak, ini nomornya saya. Sebelah sini Pak. Pak, cerita sedikit Pak, tadi proses penangkapannya seperti apa? Enggak lama, cuma orang di sini sudah diatur Mas. Suruh mundur enggak mau, jadi nunggu maghrib orang sepi baru makan. Pakai apa Mas? Pakai perangkap atau bagaimana? Enggak, saya tali saja Mas. Kalau buaya itu tali semua. Saya, keahlian aku tali. Saya nanti contohkan di rumah. Dijerat di leher gitu ya? Iya, langsung kena leher. Tali saja. Sudah 3 kali kena ini. Terus ditarik ke atas? Enggak, tali sudah kuikat di pohon memang. Jadi tidak bisa ngelawan, saya sendirian tadi. Cuma saya minta tolong supaya cepat naik. Sendiri saya pasang. Mas berencana untuk tangkap buaya ini sudah berapa lama? Sudah 3 minggu Pak saya jalan ini. 3 minggu. Iya. Apa yang mendorong Mas mau tangkap selamatkan buaya ini dari lilitan baru? Enggak, dulu kan susah juga Pak kalau belum kuambil anaknya. Memang saya lihat menderita. Tapi orang di sini bilang bukan menderita, itu masnya. Siapa bilang mas ini? Nah biar orang bodoh juga bilang, Bang, nah ini bukan emas, tapi banyak orang ngeyel emas. Sampai suruh potong tangannya, itu kan tidak masuk akal, logikanya di mana? Ada orang suruh potong tangannya kalau dibuka banyak. Sekarang bagaimana? Nah, kalau ketemu sama saya nanti, malu kan? Nah, Mas sebelumnya pernah punya keahlian menangkap kalau buaya? menangkap binatang semua saya ahli memang Pak. Cuma saya tidak mau kita takabur. Saya kalau menyelamatkan mau, tapi kalau membunuh tidak mau. Buaya? Kalau binatang, Buaya enggak semua semua? binatang. Kalau binatang ular apa bisa Pak. Setelah ditangkap, apa yang Mas akan lakukan setelah ini? Ular sudah pernah aku tangkap semua. Enggak, setelah buaya ini berhasil diselamatkan, apa yang Mas harapkan? Ya, saya sudah lega juga masalah ini kan, karena berjuang aku juga, kerja aku ya sudah tidak sia-sia. Pas penghabisan juga tali apa kan, sering dicuri orang tali di sini, HP dicuri. Saya syukuri terus ada imbalannya baliknya ini, kebaikannya. Mas, berapa orang tadi yang tarik buaya ke atas? Banyak Mas yang tarik, karena orang puluhan, 20? Iya, 50. Ada 50. Ada 50 orang. Sempat melawan buayanya? Tidak melawan Mas, karena tali sudah langsung ku kasih 5. Langsung ku ikat depan, langsung ku kasih memang banyak tali, langsung ku kait. Saya langsung turun. Tidak lawan dia. Selama 3 minggu ini sudah berapa banyak? Habis bang 4 juta Pak. Umpan berapa ekor? Menjelang gelaran MotoGP 2022, sejumlah persiapan pun dilakukan termasuk oleh para pembalap. Seperti yang dilakukan oleh juara dunia MotoGP Marc Marquez yang sudah tiba di Bandara Internasional Lombok pada Senin 7 Februari. Setibanya di bandara, Marquez langsung menuju ke mobil untuk yang mengantarnya.
Saat keluar dari pintu kedatangan, pembalap asal Spanyol ini tampak menggunakan pakaian santai, jauh dari kesan glamor. Kepada awak media, Marquez mengaku sangat senang bisa tiba di Lombok, Indonesia. Ia sudah tidak sabar untuk menjajal sirkuit Mandalika yang baru saja dibangun. Sebelum bertolak ke Indonesia, Marquez terlebih dahulu melakukan tes di Sepang, Malaysia. Setibanya di Lombok, Marquez langsung mengambil selfie dengan latar belakang tulisan Lombok di akun media sosialnya. Marquez menyatakan sudah siap untuk kembali bertempur dalam MotoGP 2022. Sebelumnya diketahui pembalap berjuluk The Baby Alien ini mengalami cedera mata akibat terjatuh hingga diperkirakan akan absen dalam waktu yang cukup lama. Namun jelang MotoGP 2022, dokter telah mempersilahkan Marc Marquez berlatih dengan motornya lagi setelah penglihatannya membaik secara signifikan sejak bulan lalu. Marc Marquez didiagnosa mengalami diplopia alias penglihatan ganda. Marquez dan pembalap MotoGP lainnya dijadwalkan melakukan tes pramusim di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022. Indonesia mendapat jatah kedatangan para pembalap MotoGP setelah mereka mengikuti tes di Sepang, Malaysia. Sayangnya untuk penonton langsung di sirkuit Mandalika akan digelar secara privat. Selain itu, penonton yang hadir langsung diprioritaskan pada tamu undangan seperti pihak partner, sponsor, dan kementerian. Jumlah penonton juga dibatasi maksimal hanya 500 hingga 800 orang saja. Tes pramusim di Mandalika akan digelar mulai pukul 10 hingga 6 sore selama 3 hari. Jordi, ponte primero. Jordi, ponte primero. Jordi, ponte primero. Ponte primero. El primero, tío, hay que apartar. Excuse me, sir. Marcos. So very happy to be here in Lombok and Indonesia, and yeah, we are looking forward to try the new circuit and of course come back in one more than a half. Bubble, Pak. Thank you. Thank you. Thank you, Marquez. Hello. Hello. Marcos. Thank you. Halo, Marquez. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Muwaski pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!